Hari kedua, tidak ada teriakan, tidak ada dentuman pedang. Namun sesuatu telah mulai terbakar. Api itu tak terlihat oleh mata, tidak menghanguskan tanah, tidak melalap bangunan. Tapi perlahan ia membakar hati. Lancelot merasakannya, bukan pada pedangnya, tapi pada jiwanya. Sebuah kekuatan yang tak kasat mata, sedang menguji takdirnya. Dan ketika api itu akhirnya menyala, tidak ada yang akan tersisa seperti sebelumnya. Pedang Tumpul Lancelot, episode 4 chapter 3, Api yang Tidak Terlihat. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1221 di Kerajaan Monian, Land of Dawn, hari kedua di Monian tidak lagi terasa seperti kunjungan. Ia terasa seperti persiapan perang. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti halaman istana. Batu-batu putih yang menjadi fondasi Kerajaan Monian menyimpan sejarah panjang tentang perang, pengkhianatan, dan sumpah ksatria yang tidak pernah dilupakan. Lancelot berdiri diam sebelum upacara dimulai. Sebagai bangsawan Monian, ia memahami satu hal, kerajaan ini tidak berdiri karena kekuatan semata, tetapi karena kehormatan yang dijaga turun-temurun. Namun hari ini, kehormatan saja tidak akan cukup jika retakan dimensi benar-benar terbuka. Barisan ksatria berdiri tegak, baju zirah mereka memantulkan cahaya pagi. Komandan kerajaan mengangkat pedang simbolik, sebuah replika pedang cahaya yang diwariskan sejak era awal berdirinya Monian. Ksatria bukanlah mereka yang tak pernah takut, melainkan mereka yang tetap melangkah meski tahu ketakutan itu nyata. Kalimat itu menembus ke dalam diri setiap anggota tim. Valir menatap api obor yang menyala stabil. Ia teringat masa ketika apinya liar, tak terkendali. Aurora memandang rakyat yang menyaksikan upacara dengan mata penuh harap. Harapan itu berat, terlalu berat jika harus hancur. Hayabusa mengamati dari sudut yang sunyi. Ia tahu, struktur pertahanan Monian kuat secara fisik, namun rapuh jika diserang dari dimensi lain. Lancelot maju saat namanya dipanggil. Pedangnya menyentuh lambang kerajaan. Bunyi logam bersentuhan terdengar jelas. Itu bukan sekadar gestur simbolik, itu adalah pengingat. Jika Monian jatuh, maka sejarah akan mencatat bahwa mereka gagal menjaga cahaya. Setelah upacara, mereka memasuki bengkel kerajaan. Di sana berdiri Orion, pandai besi legendaris Monian. Bukan sekadar pengrajin senjata, ia adalah penjaga keseimbangan antara api dan baja. Api yang terlalu besar menghancurkan. Api yang terlalu kecil melemahkan. Kalian harus menjadi seperti tungku yang stabil. Bengkel itu dipenuhi panas yang konstan, bukan membakar, tapi menekan. Orion tidak hanya menguji kekuatan fisik, dia menguji mental. Tempaan yang mengungkap keraguan Lancelot, pedangnya dipanaskan bukan untuk ditempa ulang, tetapi untuk diuji resonansinya. Saat bilah itu menyentuh bara, kilatan cahaya samar muncul. Orion memandang tajam. Kau membawa dua dunia dalam satu pedang. Jika tidak diselaraskan, ia akan retak ketika tekanan memuncak. Lancelot memejamkan mata. Ia menyadari sesuatu. Dirinya masih terbagi antara bangsawan Monian dan penjaga takdir Yaman. Pedangnya bergetar pelan. Namun kali ini, ia tidak menolak masa lalunya. Ia menerimanya. Api Valir menyala di atas wadah baja khusus. Suhu meningkat drastis. Keringat menetes di dahinya.
bukan karena panas, melainkan karena ia menahan dorongan untuk melepaskan ledakan penuh. Valir menurunkan intensitas, logam memerah tanpa hancur. Itu kemajuan, bukan kekuatan yang bertambah, tetapi kedewasaan. Orion melempar serpihan baja kecil. Waktu tidak selalu memberimu ruang. Dalam sepersekian detik, Hayabusa bergerak. Serpihan itu terbelah sebelum menyentuh tanah. Namun Popheus menciptakan gangguan kecil pada ruang. Hayabusa terlambat sepersekian detik. Orion mengangguk. Musuhmu akan mengacaukan realitas. Jangan hanya cepat, jadilah lebih cepat dari gangguan. Pakuito dan Girot, benturan tinju dan energi abisal membuat bengkel bergetar. Namun Orion tidak menghentikan mereka. Ia justru berkata, Kekuatan mentah mudah diprovokasi. Kekuatan matang tidak goyah. Pakuito memperlambat ritmenya. Girot menahan dorongan energi gelapnya. Untuk pertama kalinya, pertarungan mereka bukan tentang dominasi, melainkan sinkronisasi. Kesadaran sore hari menjelang senja, kelelahan terasa nyata. Namun bukan tubuh yang paling berat, melainkan kesadaran. Mereka tidak sedang berlatih untuk turnamen. Mereka sedang mempersiapkan kemungkinan kiamat kecil. Orion berdiri menghadap matahari terbenam. Monian pernah hampir runtuh 1 abad lalu. Bukan karena kalah perang, tapi karena para ksatrianya lupa mengapa mereka bertarung. Jangan ulangi kesalahan itu. Angin senja berhembus. Di kejauhan, lonceng kerajaan berdentang 9 kali. Sebuah getaran sangat halus merambat melalui tanah. Aurora merasakannya lebih dulu. Energi dimensi berubah. Popheus membuka mata perlahan. Bukan retakan besar, tapi seperti denyut nadi. Lancelot menggenggam pedangnya yang baru ditempa. Artinya, waktu kita semakin sempit. Langit Monian tetap indah. Rakyat tetap tertawa di pasar. Namun di balik ketenangan itu, perang sedang mendekat dengan cara yang tidak kasat mata. Dan api di bengkel Orion hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar.